Lahir pada 26 April tahun 121 Masehi di Bukit Kelian, Marcus Aurelius merupakan salah satu sekaligus yang terakhir dari 5 kaisar baik Romawi. Marcus Aurelius diberi nama ayah dan kakeknya Marcus Annius Verus. Sejak kecil, Marcus mempunyai kekayaan dari perdagangan minyak zaitun di Baetica, tempat asal klan Anne. Marcus pertama kali menjadi terkenal secara politik selama era Flavia, ketika kakeknya pertama kali diangkat ke status ningrat dan kemudian menduduki berbagai magistrasi, termasuk prefek kota Roma dan konsultan. Pada masa Hadrian, Anne sangat berpengaruh dan menempati tempat di dalam lingkaran kaisar. Di lingkungan inilah Marcus muda tumbuh. Nyatanya, Hadrian tampaknya sangat memperhatikan Marcus muda saat itu, menghujaninya dengan penghargaan dan bantuan agar kelak di masa depan dia menjadikannya sebagai anak didik. Misalnya, pada usia 6 tahun, Marcus terdaftar pada nominasi pribadi Hadrian. Setahun kemudian, dia memulai pendidikannya dengan cara yang mungkin kita bisa sebut homeschooling. Marcus dididik dalam banyak hal oleh guru pribadi dan budak yang disewa oleh kakeknya, termasuk drama, musik, geometri, dan sastra. Akan tetapi, ajaran stoikisme lah yang benar-benar memikat pikirannya. Suatu kali, selama awal masa remajanya, ibunya, Domitia Lucilla, memergoki putranya tidur di tanah yang keras dengan hanya menggunakan jubah, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang stoik sejati. Pada saat dia diizinkan untuk mengenakan toga virilis kedewasaan pada usia 15 tahun, Hadrian telah memutuskan hak waris. Pada tahun 138 Masehi, ketika kaisar terbaring di ranjang kematiannya, dia memilih untuk mengadopsi seorang senator lama sebagai putra dan ahli warisnya, yaitu Antoninus Pius. Ini datang dengan syarat bahwa Antoninus kemudian akan mengadopsi Marcus Aurelius dan Lucius Verus yang berusia 17 tahun sebagai penerusnya. Kaisar Hadrian pun meninggal pada Juli tahun 138 Masehi. Selama masa pemerintahan Antonius Pius yang terkenal damai, Marcus menyelesaikan pendidikan formalnya di bawah pengawasan orang-orang seperti Cornelius Fronto, yaitu ahli retorika terhebat di zamannya, dan Junius Rusticus yang memupuk kecintaan pada stoikisme. Marcus juga terus membuktikan dirinya sebagai pewaris kekaisaran yang layak meskipun secara fisik dia lemah. Berbeda dengan zaman pemerintahan Antoninus, pada zaman pemerintahan Marcus, Roma ditimpa banyak sekali musibah. Tak lama kemudian, koin pun dicetak untuk mempromosikan Marcus sebagai kaisar Romawi. Pada tahun 165 Masehi, wabah penyakit muncul dari timur dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Mereka menyebutnya wabah Antoninus. Berlangsung sepanjang waktu dari pemerintahannya, wabah ini merenggut lebih dari 18 juta nyawa dan hampir menghancurkan kekaisaran Romawi. Tetapi, itu tidak terjadi. Di bawah pemerintahan Marcus Aurelius, kekaisaran Romawi tetap berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi dan banyak invasi dalam pandemi. Pada masa ini, para pemimpin sejati diuji, dan sang kaisar bangkit pada setiap kesempatan. Ia dianggap sebagai yang terakhir dari 5 kaisar Romawi yang baik, sebuah istilah yang diciptakan oleh Niccolò Machiavelli pada abad ke-15. Filosofi stoiklah yang membedakannya dari para pendahulunya. Selama wabah, ia mengesampingkan egonya dan memecahkan masalah dengan bantuan dari pekerja yang berbakat dan berpengalaman. Alih-alih bekerja sama dengan bangsawan, dia mendengarkan nasihat dari sekelilingnya dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya untuk membuat keputusan. Dia menghentikan krisis ekonomi dan hutang dengan menjual barang-barang dan harta benda kekaisaran, serta ia menyita modal dari para petinggi Romawi untuk menjaga ekonomi tetap berjalan. Pada saat ketakutan dan kekhawatiran melanda kekaisaran, Marcus mempraktikkan pengendalian diri dan menasihati rakyatnya untuk tetap tenang, seolah-olah keadaan tidak dapat menjadi lebih buruk. Di tahun 175 Masehi, Marcus menerima kabar bahwa seorang teman lama dan mantan jenderal, Avidius Cassius, telah melakukan pemberontakan dan menyatakan dirinya kaisar dalam upaya untuk menggulingkannya. Namun, tanggapan Marcus Aurelius tidak biasa. Alih-alih marah dan segera berangkat untuk melawan orang yang mengancam kekaisaran, keluarga, dan warisannya, Marcus menunggu untuk memberi Cassius kesempatan untuk sadar. Namun, dia tidak.
Markus meminta Cassius ditangkap, tetapi tidak membunuhnya. Pada bulan Maret tahun 180 Masehi, sang kaisar jatuh sakit karena wabah. Ketika pasukan mengetahuinya, mereka sangat berduka karena mereka sangat mencintainya. Suatu malam, ketika kondisi kaisar memburuk, seorang tribunus meminta petunjuk malam. Lalu, sang kaisar berkata, "Pergilah ke matahari terbit, karena aku sudah terbenam." Setelah itu, dia meninggal dunia. Salah satu prinsip stoikisme paling menonjol yang Markus terus ulangi dalam karya sastranya, ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat mengendalikan semua apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi, dia selalu dapat mengontrol bagaimana ia menanggapinya. Ada 5 pelajaran utama dan mendalam yang dapat kita pelajari dari Markus sebagai meditasi yang merupakan bukti stoikisme sebagai filosofi. Marcus Aurelius diberi nama ayah dan kakeknya Marcus Annius Verus. 1. Hal-hal yang kamu pikirkan menentukan kualitas pikiranmu. Sebagai pemimpin yang baik, dia memahami kekuatan yang dia miliki dan selalu memisahkan persepsi dari emosinya. Kekuatan sejatinya berasal dari bagaimana dia merasakan situasi yang susah. Alih-alih bereaksi dengan gegabah, dia tidak membiarkan pikiran negatif memengaruhi dirinya. Sebaliknya, dia menguasai pikirannya sendiri dan mampu membuat keputusan yang bijak dalam menghindari keterikatan emosional. 2. Menahan diri dari balas dendam adalah cara terbaik. Ketika seseorang membenci kita, hal yang paling mudah dilakukan adalah membenci mereka kembali. Tetapi, apa yang akan kita peroleh? Ketika berhadapan dengan pemberontakan Cassius, akan mudah bagi Markus untuk memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya secara brutal, untuk memperlihatkannya sebagai pesan bagi semua yang berani mencoba untuk menantangnya. Akan tetapi, dia berbelas kasih dan memilih untuk memaafkannya. 3. Jadikan rintangan sebagai kesempatan. 4. Cintailah takdirmu. Terimalah hal-hal yang ditakdirkan dan cintai orang-orang dengan takdir menyatukan kamu, tetapi lakukan dengan sepenuh hati. Marcus Aurelius percaya bahwa formula untuk kehebatan seorang manusia adalah menerima takdir. Tidak peduli apa itu, gagasan ini berakar dalam filosofi stoikisme. Apapun yang terjadi padamu, kau harus menyukainya karena itu adalah takdir. 5. Kamu dapat menjalani hidup sekarang dan membiarkan hal itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Meskipun menjadi salah satu orang paling kuat di dunia, Marcus Aurelius merenungkan kehidupannya yang singkat. Siapapun yang berada di posisinya dapat dengan cepat memabuk kekuasaan, tetapi dia selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang mereka yang telah datang dan pergi. Marcus menganggap kematian sebagai inspirasi untuk menjalani kehidupan terbaiknya. Dia tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang mengerikan, melainkan sebagai motivator untuk menjalani kehidupan yang baik dan bersyukur atas waktu yang kita miliki. Marcus Aurelius memimpin kekaisaran Romawi yang mengalami kesulitan dan kemakmuran. Dia dikritik dan dipuji, dicintai dan dibenci. Tetapi, lalu itu semua dia selalu mengingatkan dirinya tentang ajaran stoikisme dan diktomi kontrol. Ada hal-hal yang dalam kendali kita, dan ada juga yang tidak. Mana yang akan kamu fokuskan? Jika kita bisa mempelajari Markus dengan menguasai persepsi kita, menerima orang lain apa adanya, menghadapi tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, mencintai takdir kita, dan menerima moralitas kita, maka kita dapat benar-benar menjalani kehidupan yang baik seperti Raja Filsuf itu sendiri. Jangan membuang waktu untuk memperdebatkan seperti apa seharusnya orang yang baik. Jadilah salah satu dari mereka.